Green business atau bisnis hijau merupakan sebuah bentuk bisnis yang mengupayakan perlindungan lingkungan. Green business ini mengurangi dampak ke lingkungan dan meminimalkan penggunaan energi dan konsumsi sumber daya, serta green business memberikan pengaruh positif pada lingkungan, komunitas lokal, dan juga profitabilitas. Fenomena degradasi lingkungan telah menjadi pendorong untuk perusahaan skala besar maupun skala kecil untuk memulai transisi menjadi perusahaan yang berkarakter ramah lingkungan. Konsep green business, sebagaimana yang telah saya jelaskan, menunjukkan bahwa implementasinya dapat memberikan berbagai jenis manfaat bagi perusahaan. Namun, karakteristik yang berbeda bagi perusahaan berskala besar dan sektor UMKM membutuhkan perhatian lebih lanjut bagi kedua jenis perusahaan ini dalam melakukan upaya pendekatan terkait implementasi konsep green business. Sebagaimana pada perusahaan berskala besar, sektor UMKM juga membutuhkan pertimbangan terkait manajemen supply. Walaupun sektor UMKM memiliki berbagai tantangan, sektor ini tetap penting untuk pengendapan perwujudan kepedulian terhadap lingkungan. Studi dari Korea memaparkan pentingnya inisiatif yang diawali dengan investasi berskala kecil serta membangun kepercayaan diri dan pengalaman perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan pentingnya peran pemilik usaha dalam menginisiasi implementasi konsep green business. Aspek kewirausahaan yang berbasis lingkungan dikenal juga dengan istilah green entrepreneur dari studi Brand dan Svensson tahun 2016, menunjukkan bahwa terdapat 4 aspek penting dari pengusaha. 1. Kemampuan manajemen finansial dan kontribusi terhadap lingkungan. 2. Kemampuan koordinasi dengan pegawai dan persuasi kesadaran nilai lingkungan. Ketiga, kemampuan transisi nilai. Dan keempat, aspek keterpercayaan pada diri pengusaha. Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial terbesar dalam Indonesia. Masalah itu dapat diatasi dengan generasi muda zaman milenial ke atas yang membuat kewirausahaan dengan pengembangan kewirausahaan sosial. Dengan itu, harus dibutuhkan inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di dalam masyarakat. Harus tercipta seorang individu yang berjiwa kreatif dan inovatif. Pada intinya, yang kita butuhkan sebagai negeri Indonesia adalah orang-orang kreatif dan inovatif. Peran universitas dalam pembangunan generasi muda yang memiliki etos kerja. Saat pandemi, pendidikan tidak bisa langsung tatap muka. Jadi, sekolah dan universitas terpaksa melakukan pendidikan secara daring dengan penggunaan teknologi seperti Zoom dan Google Meet. Dengan teknologi ini, kita dapat melakukan pembelajaran baru meskipun perlu penyesuaian. Etos kerja dan kewirausahaan sosial. Masalah sosial di Indonesia terbanyak adalah pengangguran. Hal tersebut sebagai besar human capital. Manusia adalah sumber daya yang merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas modal yang merupakan kegiatan investasi. Human capital adalah jumlah total dan pengetahuan, keterampilan, kecerdasan. Dimensi modal manusia atau dimensi human capital ada psychology capital, intellectual capital, emotional capital, dan social capital. Nah, dalam konsekuensi modal manusia, ada manusia tentunya berbeda dengan pengolahan aset yang sama dan nantinya akan menghasilkan nilai tambah yang berbeda. Dengan itu, human capital penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaruan strategi. Bab 1. Membangun generasi emas. Ada beberapa perkataan ekonomi terkait urgensi tidak menggantungkan diri pada kesuksesan masa lalu. Masa depan bukan kelanjutan dari masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar sukses di masa depan. Berhenti membayangkan masa depan dengan melihat kesuksesan yang diperoleh di masa lalu. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Seluruh upaya untuk membangun etos warga negara adalah wacana yang perlu diaruskan. Karena sukses bangsa adalah akumulasi dari etos terbaik warga negara. Bab 2. Inovasi sosial dan kewirausahaan sosial. Dalam bab ini kita akan mengupas inovasi sosial dan kewirausahaan sosial.
Untuk memulai membangunnya diperlukan pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Yang pertama mengenai inovasi. Tingkat inovasi sangat berhubungan dengan kemampuan daya saing negara di mana pendidikan kreatif berperan penting dalam mewujudkannya. Inovasi adalah sebuah upaya menghadirkan sesuatu yang baru, yang solutif, bernilai dan memberikan manfaat. Inovasi akan terus menjadi kata kunci penting mengingat perubahan yang terus-menerus terjadi di berbagai bidang. Tuntutan inovasi terus berkembang sehingga membangun inovasi yang berkelanjutan tidak cukup, melainkan harus dikembangkan menjadi disruptive innovation, sehingga dorongan untuk menjadi pribadi yang memiliki motivasi kuat untuk berinovasi menjadi semakin penting. Selanjutnya mengenai inovasi sosial. Inovasi sosial berkembang seiring dengan kompleksitas masalah sosial yang ada. Berbagai masalah yang diakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sosial ekonomi dikatakan menjadi cukup dilematik. Oleh karena itu, muncul berbagai pandangan untuk melakukan inovasi dan struktur baru yang disebut dengan social innovation. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, inovasi sosial berbeda dengan inovasi saja. Agar dapat disebut sebuah inovasi sosial, diperlukan kesepakatan prinsip. Terdapat 4 prinsip dari inovasi sosial. Yang pertama, dibutuhkan upaya multifungsi dan multidisiplin. Yang kedua, jika berkaitan dengan pembuatan produk, produk tersebut harus bergantung pada permintaan. Dan yang ketiga, isu yang dikembangkan oleh setiap inovasi sosial akan berbeda dan unik. Yang terakhir, merupakan capaian sebuah social innovation sangat ditentukan oleh solusi baru dan tidak bersifat repetitif. Proses dalam inovasi sosial yang pertama yaitu menemukan masalah sosial dan mengeksplorasi identifikasi kondisi yang tidak ideal. Yang kedua, menghasilkan gagasan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menyesuaikan kapasitas dengan melakukan studi kelayakan. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan mitra secara kolaboratif. Yang kelima, menghasilkan inovasi sosial yang mampu memecahkan masalah sosial. Berikutnya mengenai kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah sebuah aktivitas yang dilandasi oleh dorongan kuat untuk manfaat sosial dalam praktiknya menggunakan orientasi kewirausahaan. Pelaku dari kewirausahaan sosial adalah inovator sosial. Mereka digolongkan sebagai orang yang luar biasa yang akhirnya mereka menjadikan visi besar dalam kehidupan didikan inovasi sosial. Seiring dengan pengakuan dan apresiasi terkait praktik kewirausahaan sosial yang dapat membantu masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial, memenuhi kebutuhan sosial, serta mengembangkan potensi sosial, maka kecakapan dan kapabilitas mereka akan dijadikan visi untuk dicapai oleh para pembelajar. Pada bab 3 di buku Etos Hijau tentang pendidikan, isu pendidikan hari ini itu setiap orang bertanggung jawab pada pembelajaran seumur hidup dan terus peningkatan keterampilan dan berkelanjutan. Karena keterampilan yang terus berkelanjutan atau terbarukan itu yang akan menyelamatkan dan menjamin keberlanjutan kehidupan seseorang. Nah, melalui bukunya Renard Casali dengan judul Strawberry Generation menyatakan bahwa yang dibutuhkan adalah pola pikir yang terus bertumbuh, dengan kata lain growth mindset. Nah, generasi yang harus dibentuk adalah generasi yang mempunyai kesadaran penuh bahwa hidup mereka itu di masa depan bergantung gitu pada proses pembelajaran mandiri mereka di masa ini. Nah, yang kedua itu ada pendidikan karakter. Karakter itu sendiri adalah suatu hal yang unik yang hanya ada pada individu ataupun suatu kelompok bangsa. Karakter mereka merupakan landasan dari kesadaran budaya, sedangkan nilai dari sebuah karakter itu digali dan dikembangkan melalui budaya masyarakat itu sendiri. Program pendidikan karakter meskipun bukan hal yang sama sekali baru, hal ini merupakan sebuah terobosan penting dan berharga bagi kemajuan bangsa ini. Mengingat pendidikan karakter itu mampu mengembangkan budaya masyarakat itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Dalam bab 4 etos hijau generasi pembaru, banyak ahli yang mengkaji mengenai etos. Etos adalah skema berpikir, sikap mental, dan dorongan perilaku yang mengarahkan bagaimana individu merespon dunianya. Pada konteks tulisan dalam buku ini,
Etos mengacu pada daya dorong penghasil kinerja terbaik ataupun sumber motivasi. Dalam agama Islam, etos kerja dapat dikatakan sebagai amal, dengan arti memberi nilai tambah tanpa melanggar perintahnya. Secara umum, uraian tentang etos hijau merupakan upaya untuk inspirasi dan motivasi dalam membangun paradigma baru yang baik dan bersih dari segala negativitas demi pikiran, sikap, dan tingkah laku yang baik. Paradigma sendiri membentuk pola pikir dan mempengaruhi pola pikir, kemudian tanggapannya terhadap realita. Etos hijau merupakan faktor penggerak yang berbasis pemahaman akan alam semesta dengan persepsi bahwa alam ini milik Tuhan, bukan milik manusia. Etos, capaian, dan perilaku memiliki keselarasan. Etos berkutat pada penghayatan spiritual, yaitu pola pikir apresiatif dan skema aksi produktif. Alur jabaran etos dengan perilaku dan capaian, yaitu etos hijau to intent karakter pribadi, to aksi perilaku, to outcome life performance.